Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita yang kita nanti-nantikan. Tentunya setiap permohonan, permintaan yang kita rojakkan, harapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita upayakan dengan doa semaksimal mungkin dan ikhtiar semaksimal mungkin. Selebihnya yaitu kita tawakal, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu media komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kata Habib Ja'far, doa itu adalah seni merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita melalui doa, seorang hamba dapat meluapkan seluruh keluh kesahnya, masalahnya, masalah kehidupan dan harapannya. Siapapun itu pasti berharap agar doanya didengar, dijawab, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji bahwa siapa yang meminta kepadanya pasti akan dikabulkan doanya. Dalam Al-Quran surah Al-Ghafir ayat 60. Lah kita, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus menjaga adab dan etika ketika berkomunikasi dengan Allah, dengan Rabb kita. Kita juga harus tahu bagaimana caranya merayu Tuhan kita melalui doa yang kita panjatkan. Teknik merayu Tuhan sudah lama diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan kembali oleh para ulama dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu. Di antara ulama yang menulis khusus tentang hal ini adalah Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau wafat tahun 795 Hijriah. Beliau Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali menulis kitab berjudul Asbabul Maghfirah yang berisi panduan agar doa dan ampunan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada salah satu bagian kitab tersebut, Syekh Ibnu Rajab menganjurkan agar kita tidak pernah berputus asa, merayu dan berdoa kepada Tuhan. Beliau mengatakan jangan pernah putus asa dalam berdoa, sekalipun waktu berdoa lama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang terus-terus berdoa. Dalam hadis disebutkan bila seorang hamba berdoa kepada Tuhannya dan dia menyukainya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Jibril, jangan dikabulkan dulu permintaan hambaku, sebab aku masih ingin mendengar suaranya." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin." Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Nah, selama seorang hamba terus-menerus berkomunikasi, berdoa, dan tidak pernah putus asa berharap, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa yang mengetuk pintu rumah terus-menerus, niscaya pintu tersebut segera dikabulkan. Nah, dalam hadis riwayat Hakim dari Anas bin Malik dijelaskan, janganlah kamu berputus asa untuk berdoa, karena tidak ada seorang pun yang binasa dengan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat suka terhadap hambanya yang berdoa. Terlebih lagi doa itu dihaturkan terus-menerus tanpa berhenti. Meskipun doa kita belum dikabulkan, hal itu bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kita.
tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita dan ingin selalu mendengar keluhan hambanya, ibarat mengetuk pintu rumah orang. Kalau pintunya terus-menerus diketuk dan tetap berdiri di depan rumahnya, suatu saat dia pasti akan membukanya. Dan jangan salah, ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari sekian banyak yang kita munajatkan, yang kita pintakan, doa itu belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu saat ada seorang hamba Allah yang wafat. Lalu ketika dia di alam kubur, terkaget-kaget dengan satu amal yang datang berduyun-duyun kepadanya. Lalu dia berkata, "Ini apa? Ini apa?" Lalu malaikat menjawab bahwasanya ini adalah doa-doamu yang tertunda yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau doa belum dikabulkan di dunia, fa insyaallah akan menjadi syafaat dan akan menjadi tabungan di akhirat kelak, dan akan menolong kita, akan menerangi kita di alam kubur kita nanti. Maka terus berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dikabulkan atau tidak dikabulkan doa kita, paling tidak kita sudah berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.